Haleluya. 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 Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tiba saatnya kita masuk dalam firman Tuhan. Pada hari ini saya akan membahas tentang bagaimana Tuhan mengampuni seorang yang melakukan dosa, yaitu perempuan yang tertangkap melakukan zina, di mana Tuhan pun mengampuni wanita ini. Ya, kita bisa belajar dari kisah ini dan kita juga tahu bagaimana Tuhan mau mengampuni kita dengan kasih-Nya yang besar. Amin. Haleluya, haleluya. Saya akan bacakan satu firman Tuhan. Ini ada di kitab Yohanes 8, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11. Oke, saya akan bacakan dengan judul perempuan yang berzina. Ya, yang pertama, tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Jadi ini yang dilakukan Tuhan. Setiap pagi dia ke bait Allah, mengajar setiap jemaat di sana, ya saudaraku. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal ini untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh suatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melempar batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggal Yesus seorang diri dengan perempuan itu dan tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Amin. Haleluya. Nah, ini yang terjadi saudara. Pada saat itu Tuhan diperhadapkan dengan seorang wanita yang sedang jatuh dalam dosa. Nah, disitulah banyak ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang mau coba menghukum wanita yang tertangkap basah ini, saudara. Dan dia bertanya kepada Allah, dengan hukum Musa maka harus dilempar batu. Dia mau melihat respon Allah, respon Tuhan Yesus, apa yang Tuhan hendak lakukan atas wanita ini, saudara. Tapi satu hal yang kita tahu dan satu hal yang kita percaya, Allah itu adalah kasih, saudara. Dia tidak pernah mau menghukum orang yang mau bertobat, saudara. Maka dari itu, saudara, Tuhan tahu semua orang sudah jatuh dalam dosa. Tidak ada satu orang pun yang tidak berdosa, saudara. Hanya Allah itu sendiri yang kudus, yang suci, saudara. Semua sudah di bawah hukum dosa semenjak kejatuhan dari Adam dan Hawa, saudara. Maka kita sebagai manusia, kita sangat memerlukan namanya juru selamat yang bisa menyelamatkan kita dari dosa kita, saudara, yang bisa menebus dosa kita
Amin saudara. Maka Tuhan datang untuk menebus dosa kita saudara. Tuhan datang menjadi sahabat kita. Tuhan tidak mau menghakimi kita, tapi Tuhan mau menjadi sahabat kita saudara. Dia mau mati gantikan dosa kita saudara. Dia mau mengampuni dosa kita saudara. Walaupun dosa kita semerah buah kirmis saudara, tapi Tuhan akan menjadikan kita seputih bulu domba, seputih salju saudara. Itu yang Tuhan mau lakukan supaya kita sebagai umat pilihannya, supaya anak-anak Tuhan tidak lagi hidup di dalam dosa dan tidak binasa saudara. Sebab upah dosa adalah maut saudara. Maka Tuhan memerintahkan wanita ini, jangan lagi berbuat dosa, sebab aku telah mengampuni dosamu. Dan saat ini juga saudara, bagi saudara yang merasa saudara telah jatuh dalam dosa, telah jauh dari Tuhan, mari saudara bangkit, masih ada pengharapan di dalam Tuhan. Tuhan mau mengampuni dosa saudara, seburuk apapun saudara. Tuhan mau menerima saudara apa adanya. Seperti Tuhan menemukan seekor domba yang hilang saudara. Dia mencari kita saudara. Ketika ditemukannya, kita sedang keadaan dalam terluka di dalam hati kita, di dalam jiwa maupun roh kita. Tuhan kita datang untuk memeluk kita, menggendong kita, dan mengobati kita saudara. Yang kita perlukan hanyalah Tuhan saudara. Tuhanlah sumber jawaban kita, dan Tuhan akan memberikan kita kelegaan saudara. Sebab Tuhan datang bukan mencari orang benar. Ingat saudara, Tuhan Yesus datang bukan mencari orang benar, tapi Tuhan Yesus datang mencari orang yang berdosa, orang yang terhilang, orang yang tersesat saudara. Itulah Tuhan kita yang begitu besar kasih-Nya. Maka Tuhan sendiri turun untuk menolong kita saudara. Sebab kita manusia tidak mampu saudara. Sebab dosa itu semakin kita lawan saudara, semakin kuat mengikat kita. Karena kita ini manusia daging saudara. Kita tidak bisa melawan daging, karena dosa itu adalah keinginan daging saudara. Tapi dosa itu bisa dikalahkan oleh kuasa Roh Kudus saudara. Jadi ketika kita hidup di dalam firman Tuhan, kita mulai diubahkan Tuhan melalui firman Tuhan, kita mulai dibersihkan melalui firman Tuhan, kita membangun satu hubungan yang khusus bersama Tuhan. Kita datang, maka kita percaya dengan sendirinya dosa itu akan rontok saudara. Dirontokkan oleh urapan Roh Kudus, dirontokkan oleh kuasa Tuhan itu sendiri saudara. Jadi tetap ada pengharapan di dalam Tuhan. Jangan putus asa saudara, tetap bangkit apapun keadaan saudara. Berbaliklah dan bertobatlah. Maka Tuhan yang Allah yang memberikan pengampunan itu, Dia setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita saudara. Dia mau kita dipulihkan, Dia mau kita diselamatkan saudara. Itulah Allah kita saudara. Jadi mulai hari ini buat teman-teman, jangan merasa lagi tertuduh, mulai berbalik ke jalan Tuhan. Ambil satu langkah, ambil satu keputusan yang penting pada hari ini. Katakan, Tuhan Yesus tolong saya mau diubahkan, saya mau dijamah oleh Tuhan, saya mau bertobat, saya mau hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Katakan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan mendengar dari sorga saudara, dan Tuhan akan mengubah setiap kehidupan kita saudara. Jangan khawatir saudara, ketika kita berdoa, maka Tuhan akan mendengar keinginan hati kita. Apalagi kita mau bertobat, Tuhan jamah pasti saudara. Ya saudara ya, mulai hari ini kita percaya ada satu penebus kita, yaitu Yesus Kristus, yang mau menggantikan dosa kita di atas kayu salib. Biarlah Dia yang bekerja di dalam kehidupan kita, yang mengubahkan hidup kita. Izinkan Dia. Tugas kita adalah buka hati. Biarkan Roh-Nya yang menjamah setiap kita. Roh Kudus yang diutus oleh Tuhan Allah kita sendiri, Yesus Kristus, yang akan menjamah hati kita, yang akan memberikan kita kehidupan. Ketika kita membuka hati kita dan kita mau mengakui dosa kita saudara. Seperti seorang pemungut cukai yang datang kepada Tuhan, yang mengakui dosa-dosanya, mengakui kesalahannya,
maka orang inilah yang dibenarkan. Tidak seperti orang Farisi yang merasa dirinya benar, yang tidak membutuhkan pertolongan. Justru itu yang ditolak Tuhan, saudara. Jadilah rendah hati. Siapa yang merendahkan dirinya di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan mengangkat kehidupannya, memulihkan keadaannya. Amin, saudara. Haleluya, haleluya. Mari semua jemaat Tuhan Yesus Kristus yang dikasihi oleh Tuhan, mari angkat tangan kalian semua dan terimalah berkat yang daripada Allah Bapa di sorga di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang daripada Allah Bapa di sorga di dalam nama Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kehidupan saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang sudah menerima berkat dan yang sudah diberkati Tuhan Yesus Kristus, mari sama-sama dengan iman kita katakan amin. Haleluya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Oke, baik. Dan buat semua pemirsa yang saat ini dimanapun kalian berada, dukung channel kita dengan cara subscribe channel kita, supaya channel kita terus berkembang dan memberkati setiap mereka yang mendengarkan firman Tuhan. Dan jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kalian, supaya mereka boleh dibangun dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus juga. Amin. Terima kasih untuk semuanya. Jangan lupa nonton video kita yang lainnya juga, dan terus ikuti channel kita. Sampai jumpa semuanya. Shalom. Haleluya. Bye.